dekat dengan sahabat-sahabat PSW kita. Yuk nonton! Hai sahabat PSW, jumpa dengan saya Lika Satvarini dari Lively Academy. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mariska Wicaksono di PSW Antasari Hotel IG Live pada hari Jumat 4 September jam 4 sore. Sampai ketemu nanti ya. Bye-bye. Selamat sore, sahabat PSW. Saya Mariska dari PSW Antasari Hotel. Sore ini cukup seru nih. Kita ada tamu di Antasari dari Lively Academy. Yuk ikut saya nonton. Kita sambil nunggu tamu kita di Kasablan ini, apakah sudah jaringannya sudah terkoneksi? Bu Rika, apakah sudah nyambung? Selamat sore sahabat PSW yang sudah setia mau nungguin kita ngobrol-ngobrol sama. Sore ini cuacanya cerah banget ya, mudah-mudahan yang lagi di kantor, yang udah mau selesai, ya kerja. Selamat sore. Hai, selamat sore. Kasih kabar. Halo, halo. Halo. Suaranya kecil, suaranya bisa lebih keras. Bentar. Suaranya agak kecil nih, mungkin Rika masih adjust sedikit ya suaranya ya. Sore ini saya mau menyapa sahabat-sahabat kita nih yang sore ini sudah ada di sini. Rame nih lumayan yang mau nonton Coach Rika. Oke, iya. Apa kabar? Hai, Sibuk sekali kayaknya. Mariska. Aduh, Mariska cantik sekali. Padat banget ya. Tapi kita terima kasih. Enggak, Pas kebetulan. Iya, makasih. Iya, bisa tetap join di sahabat PSW. Iya, sorry. Pengen ngobrol. Iya. Gimana Mariska, apa kabar? Keluarga sehat? Ya, di rumah saja, di kantor saja sehat, alhamdulillah. Masih kejar-kejar Pokemon ya? Kejar Pokemon tetap. Lika Udah makanya. Iya, kangen nih. PSW udah lama banget nih kita nggak bikin event ya. Biasanya tiap bulan Lively. Tiap bulan Lively di PSW. Jadi ini termasuk yang sangat sering bikin event di PSW ya, dengan Lively Academy. Jadi benar-benar sahabat PSW ya. Bener, hampir tiap bulan bikin event ya. Nggak di rooftop, nggak di ballroom, nggak di bawah. Pokoknya kita udah jelajah dari atas sampai bawah. Iya, aduh, gimana nih lagi zaman corona nih? Kalau Lively Academy mungkin buat sahabat PSW yang belum kenal, Lively Academy ini adalah spesialisnya training dan coaching. Nah, kebayang dong kalau lagi zaman corona kayak gini, training online itu kayaknya atau mungkin lebih sibuk ya, soalnya kan ada merayap ya, semua orang semuanya bentuknya online. Mau nanya aja sih, kalau di depan komputer berapa jam sih, berapa maksimal, berapa meeting sih, kita kepo ya kalau sekali setiap hari kayaknya lebih penuh ya jadwalnya ya. Bener. Terus kayaknya kalau Zoom meeting jamnya suka ajaib ya, tiba-tiba ada yang ngajak Zoom meetingnya jam 8 pagi gitu ya, atau malah jam 9 malam baru mulai gitu ya. Iya, bisa jam 9 malam ya. 4 jam ya. Iya, dan kebetulan sih
karena memang benar seperti Mariska bilang kan, Lively Academy itu rutin mengadakan acara tatap muka, training ataupun pelatihan-pelatihan di PSW khususnya kan. Memang Lively itu udah ciri khasnya tuh PSW Antasari Hotel aja ya. Oh iya, udah ya terkonotasi dengan pasti di PSW gitu ya. Iya, karena orang-orang udah nggak mau pindah tempat lain, udah di sini aja katanya, udah enak katanya. Udah PW ya. Udah PW. Jadi kalau memang waktu di awal-awal PSBB sih kita sama sekali berhenti ya, karena kan kita juga masih meraba-raba juga kan. Kalau tadi ditanya meeting Zoom-nya, jujur sih di bulan-bulan awal sih kita masih benar-benar berhenti ya, karena kan seluruh dunia juga memang berhenti dan kita juga masih mencari format seperti apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Dan dalam masa di rumah saja ya, jadi dalam masa awal-awal itu Mariska ya kita lagi nyari format kan, dan yang kita lakukan khususnya saya ya kita belajar lagi justru Mariska. Iya dong, belajar. Tapi belajar udah menemukan ya, soalnya kayak coach kita udah sibuk banget lagi nih, udah bisa adjust dengan situasi yang sekarang pandemi ya, memang disesuaikan jadinya semuanya online ya. Connecting nih, halo Coach Wika. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu Coach Wika join lagi. Ini mungkin pertanyaan banyak orang ya, pertanyaan yang para sahabat PSW. Kalau terus-terusan di depan komputer, mungkin matanya capek, badannya pegel. Nah, kita justru malah mau nanya nih sama Pak sahabat PSW, boleh komen mungkin ya di kolom komen. Tipsnya apa sih supaya nggak bosen dan capek gitu di online? Karena double ya sebenarnya capeknya ya, sudah lelah berpikir, tapi juga badannya juga pegel. Soalnya relatif kan duduk di depan komputer terus dan menatap layar. Ada mungkin beberapa orang yang bilang pakai kacamata anti radiasi, atau teman-teman yang lain pada cerita stretching dulu gitu ya. Nah, Coach Wika, mau diulang pertanyaannya? Hai. Mau diulang? Udah tadi udah nguping dikit-dikit tentang mengatasi jenuh ya, dan mengatasi fatigue. Zoom, kalau orang bilang sekarang Zoom fatigue katanya. Demam Zoom. ya mungkin sih yang pasti kita satu, kalau saya sih selalu siapkan kacamata ini ya, kacamata Blu-ray lah, itu udah kuncian banget gitu, bahwa memang karena apalagi kalau saya mesti ngetik, kalau mungkin hanya natap aja juga nggak terlalu ya, apalagi kalau kita sambil harus menulis sesuatu. Kacamata ini sih, kacamata Blu-ray apalah ini katanya sih membantu ya. Jadi juga mata kita juga nggak lebih cepat lelah gitu, Mar. Dan kalau untuk mengatasi, kadang kerasa ya kita, apalagi ya untuk, enggak, saya nggak tahu ya, Mariska masih 30-an kan umurnya ya, jadi nggak beda ya sama saya. 50. Kalau duduk lebih dari 2 jam, Mar, aduh punggungku, Mar, udah mulai kriuk-kriuk. Iya, cukup ya, gimana dong? Iya. Ya, jadi kita banyak stretching sih. Saya pun kalau misalnya kalau training saya juga, kalau saya trainingnya agak lama gitu di kelas, tuh saya juga misalnya di acara breaknya saya ajak mereka untuk stretching, untuk bergerak juga gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau di training kan mereka kan juga nggak berani meninggalkan tempat gitu ya, even ke toilet aja juga benar-benar nunggu jadwalnya khusus gitu. Jadi saya sih bantu dengan itu, stretching. Gitu. Ya kalau enggak ini ya perlu itu ya, orang berjalan di komputer pusing kepala. Bener banget. Apalagi kalau kursinya nggak ergonomis ya, Mar ya. Kan kita juga iya. Jadi modalnya sih itu, kursinya harus yang ergonomis. Jadi kita juga nggak lebih cepat capek. Apalagi kalau training tuh, Mar, bisa dari jam 7 pagi, breaknya baru jam 12, masuk lagi jam 1, baru selesai tuh jam 3 gitu. Dan itu ada yang kayak gitu, walaupun online, karena kan beberapa memang sih diseling-seling dengan kegiatan ya, tapi tetap jangka waktunya tuh dari pagi sampai sore baru kita clear gitu. Jadi kita nggak bisa meninggalkan tempat duduk gitu, harus tetap di situ walaupun nggak online, tapi kan either kita buat penilaian atau apa gitu.
Itu sih saya bilang kacamata ini kursinya harus enak. Sama posisi gadget juga Maris. Mungkin kuncinya pakai bantal di belakang, banyak bantal yang cute ya, biar happy juga gitu ya. Itu bener banget. Sama yang pengaruh juga ini Mariska, posisi gadget ya. Nah, gimana Posisi tuh gadget. kalau posisi gadget? Posisi gadget kalau kita pakai, saya biasa kalau pelatihan saya selalu spare pakai 2 gadget Mariska. Biasanya saya pakai iPad dengan saya pakai laptop. Itu untuk jaga jaringan juga kan, namanya jaringan bisa tiba-tiba putus gitu kan. Jadi saya masih tetap ada terkoneksi. Nah itu kalau bisa sih posisinya jangan di atas meja persis. Kalau di atas meja persis, laptop kan ke bawah banget ya, kita kan jadi gini ya melihatnya ya. Ya coba diperagakan harus gimana nih, nunduk ya jadinya ya. Ya kalau saya ganjel laptopnya. Jadi eye level dia. Jadi kita nggak gini gitu Mar. Kita berjam-jam nggak membebani leher belakang kita gitu. Jadi kita naikin. Itu tuh supaya lehernya nggak pegel ya. Ya kan itu posisi yang tidak normal kan. Kalau kita sehari kan kita nggak gini Mar, kita kan gini yang orang kan. Iya jadi karena memang kalau saya misalnya saya mengajar kelas grooming gitu kan, kita kan belajar postur, belajar apa gitu kan. Postur yang sehat itu kan nggak nekuk. Iya, dia harus lurus. Iya, jadi kita harus bikin posisi gadget itu membuat kepala kita tidak menunduk. Kalaupun pakai iPad juga pakai stand Mar. Jadi juga dia tinggi gitu. Enggak hanya kadang-kadang kalau iPad kan hanya lipetan di belakang tuh Mar, cuma dia miring gitu kan. Kalau iPad posisi sekarang juga banyak kok yang stand untuk iPad, jadi iPad-nya juga bisa tinggi dan sejajar mata kita gitu. Jadi nggak penting ya. Coach Vika. Dia nggak bikin pegel dan juga wajah kita kelihatan lebih ramping Mar kalau gadgetnya sejajar mata. Itu teori juga tuh. Iya. Coach Vika mau bertanya, pada awal-awal corona tuh waktu bulan-bulan Maret gitu kali ya, kan sebenarnya jangan-jangan di akhir tahun tiba-tiba aku nggak bisa online sama sekali gitu kan, ujuk-ujuk lah ceritanya nih waktu awal-awal corona. Meeting, training itu kan normalnya offline ya, tiba-tiba harus physical distancing itu malah memunculkan ide-ide baru nggak sih, peluang pekerjaan baru gitu. Sharing dong, mungkin banyak sahabat PSW sebenarnya terkendala sama gitu ya, kerja di Iko atau misalnya yang harus tatap muka gitu ya, Iko benar-benar gak bisa dikerjain sama sekali, karena semuanya itu offline. Nah, gimana tuh, udah kepepet kayak gitu tuh muncul gak sih ide-ide, oh iya berarti harusnya begini gitu ya, dirubah formatnya, atau malah memunculkan ide-ide untuk pekerjaan baru yang memang bisa dilakukan dengan caranya tidak tatap muka atau online gitu. Awalnya sih kita bingung dulu ya pasti ya. Kita banyak bertanya-tanya gitu. Ini sampai kapan sih gitu. Tadi kan kita pikir mungkin hanya sebulan 2 bulan, kayaknya sebentar lagi clear nih gitu. Ternyata udah 3 bulan nggak clear juga gitu kan. Baru saya mulai berpikir mau gimana gitu. Tapi kan ternyata pengetahuan saya untuk melakukan atau support di online training atau support di online coaching itu belum cukup. Ya. Jadi tadi pertanyaannya kan untuk menanggapi awal mulainya orang mulai tidak bisa ngapa-ngapain dan semua harus lari ke online. Ya awalnya saya menganalisa dulu gitu. Seberapa sih kemampuan saya untuk terjun ke bidang yang sama tapi pindah ke online gitu kan. Dan waktu saya analisa ternyata pengetahuan saya itu masih kurang gitu Mar untuk benar-benar terjun ke situ. Iya. Karena begini, ilmu tuh berkembang ya, apalagi teknologi juga makin berkembang. Hal yang tadinya kita tahu kita
mahir atau kita ahli, tapi ternyata dalam hitungan hari atau hitungan minggu tuh bisa berubah demikian rupa. Ternyata kita udah ketinggalan info gitu, Mar. Iya. Dan itu ya, dan itu terasa sekali di zaman PSBB gitu, di mana semua orang sudah mulai buat webinar, semua orang sudah mulai buat IG live, semua orang sudah bikin training, udah jualan training gitu. Sementara saya not even know what I'm going to do next. Ya, itu yang namanya webinar tuh gimana sih gitu loh. Iya, bingung kan loh. Iya, kita tuh kayaknya, aduh kayaknya ketinggalan kereta banget gitu, Mar. Dan itu terasa sekali karena kita nggak ngapa-ngapain ya, yang kita lakukan ya kita ikutin webinar online, ikutin Zoom online gitu kan. Dan di situ saya mulai merasa, oh ternyata kita memang tidak boleh berhenti belajar gitu, Mar. Jadi untuk memulainya itu saya banyak belajar terus terang gitu. Saya banyak cari-cari mereka yang memang fasilitator online dan memberikan pelatihan-pelatihan, even mengoperasikan Zoom kan, itu juga ternyata ribet ya, Mas. Yang lain itu sebelah mana? Bener banget gitu. Kita merasa kita terlena ya, nggak boleh juga gitu ternyata. Apalagi saya di bidang pelatihan gitu kan, saya mestinya updated even before itu perlu gitu. Tapi ternyata saya baru kerasa banget tuh, Mar, gitu, bahwa wah saya tuh terlena gitu, terlena dengan artian saya merasa saya udah cukup segini, udah ya, udah ngerti, ngajar depan kelas udah ngerti kok gitu kan, bikin presentasi udah bisa, bikin kelas interaktif udah bertahun-tahun, tapi ternyata itu semua hilang dalam beberapa bulan dan saya kayak orang nggak bisa ngapa-ngapain. Itu stres loh, Mar, bener gak? Iyalah, pasti stres banget. Kalau Mariska gimana? Kalau Mariska merasakan hal yang sama nggak? Saya terpaksa Di karena awal. anak-anak semua sekolah online, mau nggak mau belajar sama anak. Ternyata mereka lebih canggih ya, mereka lebih canggih, mereka lebih tahu fitur-fiturnya, mereka lebih cepat tuh ada. Jadi kadang-kadang nanya sama anak. Betul. Ini kalau mau jadi group meeting gimana nih di Zoom, diajarin sama anak karena mereka kan lebih digital native ya, jadi lebih cepat ya nangkepnya dan mereka itu terbiasa gitu. Maksudnya kayaknya 75% itu native online digital, jadi nggak terlalu gagap seperti generasi kita gitu. Mereka menerima itu kayak biasa aja ya, emang di online ya sudah gitu. Mereka hari-hari emang sudah terbiasa. Jadi nanya sama anak, nanya sama teman, sama Coach Nika juga. Pokoknya mesti banyak nanya, buka Google ya, panik soalnya nggak terbiasa kan. Jadi benar-benar yang memang harus cepat sekali beradaptasi gitu. Mau nanya nih, Coach Nika, kalau jadi trainer online ya, banyak yang bertanyakan ya, kalau jadi trainer online itu kan nggak mungkin matiin video ya, kalau di Zoom ya. Jadi kan ke trainernya masa dimatiin videonya kan nggak mungkin. Kalau peserta masih bisa lah matiin video sebentar gitu ya. Kalau jadi coach videonya harus nyala dong, harus kelihatan mukanya di kamera. Mau nggak mau secara looks mungkin nggak mungkin juga ya pakai daster atau piyama ya kalau di rumah gitu kan. Nah pertanyaannya gimana sih supaya tetap termotivasi untuk kece selalu? Karena kan eyes on presenter dong, jadi gimana tuh, nggak bisa lah cuma seadanya aja gitu ya, karena kan semua orang pasti dengerin yang jadi presenternya gimana ini kita ditonton gitu. Gimana Coach Rika? Betul. Pada saat ya itu sih kembali ke orangnya ya, Bu Mariska ya. Kan kembali kan kalau sekarang dibilang work from home, study from home itu, atau at least work from home deh, sebagai seorang profesional gitu kan, kita bekerja pada satu instansi yang mengharuskan kita menyelesaikan tugas-tugas kita, dan kita harus menyadari kalau kita tuh masih loh karyawannya PT A, B, C gitu, cuma bedanya aja kita di rumah kerjanya gitu. Bukan berarti work from home itu adalah kamu leyeh-leyeh di rumah, nanti akhir bulan kamu saya kasih gaji, kan enggak. Ya kan? Nah itu yang di awal-awal tuh orang masih dimaafkan, Amar. Bener nggak? Masih dimaafkan deh gitu. Kita yang dia sambil masih dimaafkan karena kondisinya
sangat emergency gitu. Ibaratnya dia sambil zooman sambil dia nyuapin anaknya gitu kan, itu hal-hal yang masih dimaafkan di awal-awal gitu. Tapi it's been like 6 months, udah kali ya kita harus mulai menyusun prioritas bagaimana kita menampilkan profesionalisme itu dengan taraf yang sama sebelum kita masuk PSBB. Kan perusahaan juga perlu bergerak kan gitu, ekonomi perlu bergerak gitu kan, dan kita sebagai seorang profesional jangan terlena gitu ya. Itu sih kuncinya sih di situ sih Mariska, kalau dia sadar bahwa harus ada fungsi ya tuh motivasi ya, soalnya kan nggak bisa juga kadang-kadang kita kan up and down ya, kalau kita nggak ikut motivasi kita udah gini aja gitu ya, males kan lama-lama gitu. Kita udah loh posisinya ternyata ya cukup lama kan, udah ibaratnya udah cukup lama, dan mungkin beberapa orang udah jenuh kali ya, nggak bisa dipungkiri kan. Nanya kalau lagi meeting online mungkin terkait tiket meeting online kan banyak yang kurang paham juga ya, sampai kadang-kadang tuh kayak di sekolah guru-guru itu sampai membuat peraturan. Jadi kalau parent orang buat anaknya lagi sekolah online, tolong jangan lewat-lewat di belakang, tapi tidak layak tuh misalnya berpakaian olahraga yang kayaknya ya agak terlalu terbuka, atau misalnya malah kayak pakai baju tidur lewat-lewat gitu kan, kayaknya kok gimana ya, maksudnya lebih baik background itu diharapkan supaya ya jangan kayak gitulah gitu. Sampai ada peraturan kayak gitu. Etikanya apa sih big no-no kalau online yang nggak boleh tuh apa? Gitu. Tidak disarankan lah dilakukan. Gitu. Ya itu kembali ke peran kita sebagai apa gitu ya. Kalau peran kita sebagai seorang profesional yang kita harus ketemu dengan klien kita, ketemu dengan nasabah kita, ya masa hari-hari kita ketemu dia pakai daster kan nggak mungkin ya Ibu Mariska Wicaksono. Bisa nggak goal itu bisnisnya dash, batal semua, bubar gitu kan. Walaupun Ibu Mariska secantik apapun. Iya, profesional. Dari loh sama sahabat PSC loh, ini sahabat PSC dari aduh iya. Saya mau apa info juga. Keren banget. Ayo udah nggak dari saya secantik. Keren. Keren ya, iya. Ya. Ini sangat proper ya kalau saya bilang buat meeting online, buat presentation online gitu, clean. Karena memang orang bilang terus nggak boleh pakai daster, pakai apa, Gale? Jadi yang kita mesti ingat adalah sehari-hari kalau kita ke kantor seperti apa level of profesionalisme kita. Nah, itu yang kita pakai kalau kita mau ketemu klien kita. Oke. Ya. Beda kalau kita ya harus tetap sama dong. Ibaratnya klien kita dia tiap bulan bawa ratusan juta, kalau dia lihat kayak gitu nanti yang ada dia turunin lagi ininya kan gawat tuh kan, nggak boleh dong gitu. Jangan. Iya, jadi gimana mempertahankan itu, dan bagi seorang profesional itu sangat penting karena ini akan menjamin keamanan posisi dia di perusahaan tersebut. Kalau dia tidak peduli, kalau dia tidak menganggap itu penting, dia akan kalah oleh orang-orang lain yang sekarang banyak pengangguran ya Mariska ya. Terus kalau ya, dan orang-orang pengangguran itu, orang pengangguran itu akan punya drive yang lebih kuat dari orang-orang yang punya comfort zone tidak mau diganggu itu tadi. Jadi kenapa dia nggak peduli tampilannya? Karena dia nggak mau comfort zone-nya terganggu gitu. Iya, malah kadang-kadang ada loh Zoom meeting dia pakai mukena, coba. Saya suka bingung ya, masa sih nggak ada waktu pakai hijab gitu. Ya ada beberapa kali juga begitu gitu. Karena menurut dia ya kan sama juga kerudung juga, tapi kan nggak juga ya, kena sama hijab kan beda ya ternyata. Iya, jadi kalau benar, kalau kita mau aman posisi kita sebagai seorang profesional ya kita harus mempertahankan tampilan profesional kita. Kecuali kalau Zoom meetingnya sama keluarga, ya nggak? Lagi ngobrol-ngobrol kangen-kangenan sama ayah kita, yang juga kita harus pakai jas, pakai bulu mata, nggak juga kan? Iya benar-benar. Pokoknya sebenarnya sama aja juga di kantor, walaupun posisi kita di rumah kan sebenarnya kita lagi bekerja ya, jadi ya berpakaianlah seperti kita lagi bekerja di kantor kan sebenarnya kalau untuk profesional.
konvensional. Betul, 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 Coach betul. Vika, Karena apa kan, ini? ya, Kalau meeting online nih, kenapa? kan kalau meeting online tuh suka bosen ya. Bosen dalam arti menatap layar dan pakai Ya, semua terus-terusan itu sesuatu ya. Kadang-kadang pusing juga, nggak enak gitu. Nah, begini, kalau meeting online itu sebenarnya ada juga nggak sih maksimal tuh sekian lama gitu. Terus kalau presentation tuh jangan panjang lebar, karena ada dilema ya. Kadang kepanjangan bosen, kependekan kita belum selesai nih, belum ya, ya, tersampaikan yang mau dimaksud gitu. Kalau coach kita ini kan pengalaman ya, banget ya, ya ya. bikin training materi online. Misalnya punya ini nggak, punya rules nggak? Misalnya kalau bisa menyampaikan training itu kayaknya maksimal 1,5 jam karena lebih dari itu fokus attention orang udah bosen gitu ya, jadi dengerin juga udah nggak sepenuh hati dan mungkin juga fatigue juga kan soalnya menatap layar dan mendengarkan lewat input tuh kadang-kadang sesuatu juga gitu ya kayaknya cobaan juga gitu soalnya kan gitu. Betul, betul. Ya, itu dibedakan sih ya antara meeting dengan training. Karena kalau Iya, meeting itu sebenarnya seperti Mariska bilang kan, kalau bisa sesimpel mungkin. Jadi kita live ini kita ketemu tayang di dunia maya ini kita kalau bisa sesimpel mungkin. Cara yang paling bagus adalah benar-benar dibuat planning dari meeting hari itu untuk apa. Jadi let's say misalnya kita mau bicara mengenai ngomongin target nih, target bulan ini kita mau ngomongin bisnis plan baru. Kalau bisa sebelum kita Zoom online itu berlangsung, pihak yang mengundang itu atau orang yang berperan di meeting itu sudah membagikan materinya lewat let's say WhatsApp, lewat email gitu ya, dengan memberikan informasi bahwa meeting hari ini adalah jam 10 sampai jam 12 dengan agenda A, B, C, D, E. Ya, gitu ya. silakan dilihat materinya. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan mohon dikirimkan dulu ke kita. Gitu ya. Jadi waktu mulai meeting tuh Mariska orang-orang nggak blank gitu. Kan karena back to back meeting Zoom itu sedemikian padat, kita kadang-kadang suruh mikir lagi dari awal, aduh baru buka lagi, itu kan masih awal minimal 10 menit baca ini kan. Iya benar betul Iya, betul sekali. ya itu tipsnya kalau dalam meeting online. Jadi usahakan waktunya seefisien mungkin dan benar-benar sudah diinfokan ke para anggota meetingnya sebelum meeting itu dibuka. Jadi Ya, jadi ya, silakan. pesertanya, halo, Yes, Coach Vika. halo, Halo. ya, Gimana? ya. Jadi itu tipsnya. Jadi jangan sekali-sekali kita memulai meeting yang sama sekali semua orang nggak tahu subjeknya apa, agendanya Oh iya apa, betul ya. dan time frame-nya gitu. Itu tiga Iya. hal yang penting yang harus, nah, yang itu tiga hal penting yang harus sudah disampaikan sebelumnya ke peserta. Kalau Mariska gimana, Mar? Menurut kamu apakah kalau tiga hal itu sudah disampaikan sebelumnya membantu nggak kalau kita sebagai peserta meeting? Bantu, cuma kadang-kadang lupa. Itu sih sama Coach Vika. Kadang-kadang masih tetap terbawa ini bukan online. So, jadi masih menganggap ini dilakukan dengan cara offline. Jadi lupa panjang lebar gitu ya. Aduh ini yang dengerin ketiduran nggak ya kira-kira ya kalau panjang sekali. Lalu misalnya juga formatnya juga kadang-kadang kalau tidak bertatap muka itu kan kalau terlalu complicated itu malah jadinya blunder ya. Kadang jadi nggak pemahamannya tidak seperti kita kalau tatap muka gitu kan. Namanya juga komunikasi kalau face to face kan agak beda ya kalau kita tidak bertatap muka. Ya, Jadi kita sebenarnya betul. saya mau bacain yang pada komen nih, menyapa sahabat kita sore ini. Boleh, silakan. Ada, rame banget sebenarnya. Ada disapa satu-satu mungkin nggak bisa. Ada Bu Nia, ada Bu Ana Lumintang, ada Mbak Rika, ada Coach Prasetyawanto, ada Agria, ada Pak Nanang, ada Latifa, halo Mbak, ada Mbak Ita Tobing, Halo. ada Mbak Ita Tobing lagi mengacungkan jempol tuh katanya.
Hai Coach Wika, aku bintang teman lamaku. Ayo teman di mana? Oh, halo Mbak Ana. Ada Bu Gimana ini? Ana, ada Mbak Vidya, ada Banana Boss siapa nih? Ada Mas Razali, ada Mas Razi. Rame nih sore ini kayaknya semua lagi nungguin Coach Wika nih, memberikan pencerahan untuk apa namanya meeting-meeting online supaya jadinya lebih enak, lebih terarah dan apa namanya tips-tipsnya gitu ya. Soalnya kalau Coach Wika kan udah apa namanya udah ahlinya deh memberikan training dan meeting udah juara banget deh. Justru kita sebenarnya belum tahu nih kalau di balik layar webinar, Zoom dan meeting-meeting yang bentuknya online itu apakah udah bener ya dengan cara seperti ini karena sebenarnya memang semua juga nggak ada yang tahu ya best practice-nya harus dicoba kan gitu ternyata kan ada beberapa yang memang kita harus sesuaikan juga gitu kalau kita nggak coba ya kita nggak tahu juga apa yang harus disesuaikan. Coach Rika, Betul, pertanyaan betul. pamungkas. Ya. Beri 3 keyword, waduh, jadi kayak beri 3 pertanyaan gitu ya. Beri 3 keyword kalau mau jadi host meeting online karena saya pribadi aja ganggu kalau mau jadi host meeting online bingung ya harus gimana sih terus kayaknya yang emas itu apa yang dilakukan karena kalau host meeting online itu kan yang menentukan nantinya akan jadinya bisa terarah atau enggak bisa jadi komunikasinya enak Betul. atau enggak gitu ya karena memang jadi istilahnya yang Betul. mengendalikan ininya gitu ya apa namanya mengendalikan flow-nya banyak orang yang nggak mau jadi Ya. host gitu kan soalnya stres nih bingung mesti tanggapin orang mesti ngatur waktunya mesti ini mesti itu tuh even malah kalau yang gaptek nggak ngerti ya kalau gitu mau jadi host gimana gitu ya mungkin sering dengar juga teman-teman yang bilang gue maunya join aja nggak mau jadi host pusing soalnya nggak ngerti harus gimana gitu ya boleh kasih keywords nggak kalau mau jadi host meeting online kudu gimana soalnya banyak yang grogi bingung harus gimana. Ya. Ya, nomor satu, dia harus memahami dulu platform yang meeting yang dipakai ya. Dia harus memahami fitur-fiturnya, dia harus memahami cara berinteraksi di situ, dia harus memahami bagaimana fungsi-fungsi tombol-tombol yang ada di situ, gitu kan. Karena kan sekarang juga fitur-fiturnya dong ya. Iya, jangan-jangan salah pencet, roomnya ketutup lagi kan gawat itu bubar semua. Karena kan sekarang juga platform meeting online kan juga macam-macam ya, Mariska. Iya, Zoom saja sekarang ada Google, ada apa namanya? sekali ya, banyak gitu. Macam ya. Iya, iya. Dan masing-masing punya karakteristik dan punya cara operasi yang beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya di perusahaan misalnya untuk sehari-hari, nah kita cari tahu minimal 2 deh gitu ya. Mungkin Google Meet sama Zoom itu yang paling common kan, ya. Bagaimana sebenarnya itu? Kalau ada anak IT yang bisa dibantu di kantor untuk membantu kita jadi moderator itu akan lebih bagus lagi sebenarnya kan. Karena memang host perlu backup gitu kan karena kan dia juga harus selain memandu acara juga kan yang orang-orang masuk, orang-orang lempar itu kan juga tanggung jawab si host gitu. Tapi kalau orang IT yang nggak ada, berarti si host meeting inilah yang berperan sebagai ibaratnya penjaga gawang peserta, penjaga waktu dari meetingnya, gitu kan, dan menjaga ritme dalam suasana di meeting tersebut. Kan dia nggak bisa melakukan itu semua kalau dia tidak tahu cara operasional dari platform meetingnya kan. Saya pernah banget tuh Mariska, saya nonton udah hadir ke Zoom meeting di mana hostnya gini, aduh ini gimana ya kak dia bilang aduh aku mau ketawa tapi saya menghargai intensi dia untuk mencoba gitu ya itu better jadi kan memang ibu-ibu gitu jadi emang ini gathering wanita ibu-ibu rumah tangga gitu jadi tapi dia berani itu yang saya salut gitu loh dia jadi host tapi dia nggak tahu kak ini suaranya nggak kedengeran kak terus panik ya ini
tinggal keluar videonya terus Iya, iya sebenarnya dia hostnya gitu kan. Kok gambarnya nggak ada ya? Halo, halo gitu gitu. Ya, jangan sampai itu terjadi pada diri kita kan. Gitu. Kita kan kalau bisa, apalagi dalam lingkungan profesionalisme di pekerjaan, jangan sampai terlihat kalau kita tidak mengerti apa yang kita lakukan dong. Gitu. Ya, caranya sih itu mengenali fitur-fitur dari si platform meetingnya sebelum terjun ke situ, sebelum mencoba. Jadi emang ada orang bilang sih coba aja dulu, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi juga harus dengan persiapan, bener nggak Bu Mariska? Iya, jangan langsung cowboy aja, semua nggak tahu juga panik ya cowboy bener gitu. Iya bener. Dan itu kejadian. Betul, kejadian benar-benar di awal-awal PSBB tuh Zoom meeting, webinar itu aduh berantakan semua deh hostnya. Cuma kita karena kondisinya lagi emergency dan darurat, kita ketawa-ketawa aja gitu kan. Iya, tapi kalau udah 6 bulan kan iya. Ya, 1 detik ya. Iya. Ya itu satu ya, harus memahami fiturnya. Yang kedua, itu tadi, dia tentukan minutes meetingnya, agendanya meeting hari itu. Dan pastikan orang-orang di meeting itu mendapatkan materi yang akan dibahas sebelum meeting dimulai, agar waktunya nggak kebuang. Nanti kalau nggak, even bosnya gitu nggak tahu materinya apa, sebentar saya baca dulu. Oh salah nih, gitu. Bukan yang ini materinya, beda kan. Berapa bayangan, berapa banyak waktu yang akan terbuang gitu kalau kalian. Ini terakhir nih, janji nih pertanyaan dari tadi bilang terakhir terus tapi nggak habis-habis ya. Beneran pertanyaan terakhir, penutup. Nggak apa-apa. Sebenarnya ada sahabat PSW. Kalau buat Coach Lika, arti kata sahabat apa sih? Arti kata sahabat ya teman yang ada di dekat kita, walaupun jauh tapi dekat di hati, kayak kita inilah, jauh di mata dekat di hati, gitu ya. Jauh di mata dekat di IG. Biasanya update-nya kan lihatnya di IG ya kita ya. Gitu ya. Lihat anjingnya Mariska, lihat anak-anak lagi main golf, itu kan lihat di IG. Ketahuan nih kayaknya ngapain aja ya walaupun kita nggak bertemu ya. Kalau buat saya sebenarnya selama during pandemi ya kan sebenarnya tidak bertemu secara fisik. Mempengaruhi nggak sih? Mungkin sahabat PSW juga bertanya-tanya gitu ya, banyak yang ternyata pertemanan itu sekarang malah lebih intens. Soalnya nggak ketemu fisik, tapi pembicaraannya lebih intens, komunikasi juga lebih sering, malah jadinya malah terasa lebih dekat. Ya itu tadi seperti yang dibilang, jauh di mata dekat di hati sebenarnya. Seperti itu juga nggak? Apalagi ya seperti itu juga gitu. Even ya seperti yang kalau kita tidak PSBB kan ngelihat buka-buka sosial media kan ya waktu senang aja kan. Kalau sekarang kan 20 sebelum dilonggarkan PSBB ini kita totally 24 jam di rumah kan. Paling pergi cuma ke supermarket aja. Itu hiburannya supermarket ya, Musika ya. Iya dulu hiburannya supermarket. Kalau sekarang udah bisa main jauh nih kayaknya, agak jauh sedikit ya, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Iya sih, aku setuju juga dengan yang Mariska bilang. Dan itu positif ya kalau menurut saya sih. Gitu ya, ya kita jadi ngumpul. Iya, positif sih kalau saya bilang. Jadi teman-teman juga reuni online, arisan juga jadi arisan online gitu kan. Dan sekarang juga banyak kan yang dari online itu mereka bikin kayak malam dana apa sih, kumpul-kumpul dana gitu loh Mariska, ya kan? Ada bikin konser apa? Iya, ya kayak yang Mariska kerjakan sama wellness apa itu kan juga hasil dari di perempuan itu kan juga hasil dari pembicaraan zaman PSBB kan pasti gitu kan. Iya. Jadi mungkin buat sahabat PSB yang bingung juga nih apaan. Jadi saya waktu itu diminta jadi duta anti kekerasan wanita. Karena saya wanita ya pastinya mau ya saya melindungi kaum wanita ya. Yang sebenarnya kegiatan yang sangat positif dan memang terbukti juga dengan
cuma dilakukan nggak usah tatap muka gitu ya, maksudnya di secara online. Ternyata kalau kita mau melakukan sesuatu sebenarnya bisa aja sih, mau berbagi positivity, kita mau berbagi energi. Tadi seperti Lika bilang bisa lewat Zoom aja, reuni aja bisa lewat Zoom gitu kan, apalagi kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi ya memang betul. sih Karena pandemi ini memang harus banyak yang adaptasi ya, banyak adjusting, tapi mungkin tidak membuat kita akhirnya jadinya kayaknya putus asa gitu ya, ini kayaknya nggak bisa dilakukan gitu. Sebenarnya juga kita ngobrol-ngobrol di sahabat PSW ini tujuannya sebenarnya kita mau berbagi positivity dari sahabat-sahabat PSW, kita tiba-tiba menemukan semangat baru loh, karena jadinya jadi teman baru ya, bisa merangkul kita dan kita jadinya punya istilahnya inilah tambahan energi ya, supaya nggak soalnya jujurnya up and down loh Coach Wika sebenarnya kalau mau ngikutin perasaan ya, kayaknya banyakkan lemesnya gitu ya, karena terus terang nggak bisa keluar dari rumah ataupun istilahnya dipingit nih kayak gini tuh buat sebagian orang juga nggak mudah loh bisa beradaptasi. Jadi memang apa namanya hal seperti ini itu kita harapkan bisa menyebarkan positivity gitu. Iya. Ya karena berdasarkan penelitian kan saya ada di beberapa training kita ngomong mengenai cara melayani atau servis di masa PSBB ini gitu, dan kebetulan saya ada akses ke beberapa penelitian yang dilakukan terhadap orang-orang di masa pandemi ini, dan ternyata yang uniknya di masa pandemi, di masa kita susah ini, orang tuh justru empathy levelnya meningkat loh Mariska. Itu ya malah naik. Jadi kalau Mariska lihat di jalanan banyak orang-orang membagikan nasi bungkus, membagikan sembako gitu ya, membagikan even dia ngiket Indomie di pagernya gitu kan, dibagi-bagiin. Itu karena dari penelitian terbukti bahwa masa pandemi ini membuat empathy level orang bertambah gitu, which is that's a very positive thing gitu. Betul. Lihat PSW, kita keluar yuk, lihat yuk, tapi kayaknya harus protokol. Jadi harus ambil masker dulu. Boleh. Kita ambil maskernya di dalam tas, sebentar, kita ambil masker. Boleh. Kangen banget baksonya PSW, kangen banget itu kopinya. Aduh, sambil mandang-mandang pemandangan. Lalu kita ada event-event lagi, kita bisa main-main lagi, bisa bikin event online, bisa mudah-mudahan secepatnya. Tatap muka ya, semoga corona cepat berlalu ya, Coach Ika ya, sahabat PSW juga mungkin pengen ketemu sama Coach Wika langsung. Amin, mudah-mudahan. Acaranya lively, pengen lihat. Ini kita di ruang meeting, kita keluar ya. Mungkin Coach Wika udah sangat familiar dengan ruang meeting ini. Itu ruangan. Sering sekali dilakukan. Ini dasar ya, ada satu. Apa namanya, training yang Wika. Nih kita sore-sore ya, lihat PSW sore-sore. Ini kita di lobby mau jalan-jalan. Kalau PSW itu iya, cirinya tuh di situ benar-benar saya senangnya kalau di PSW itu bersih sekali, spotless deh pokoknya, wah luar biasa. Bisa ngaca di lantai itu di lobby bisa ngaca. Bisa main-main lagi, kita bisa ngadain event-event lagi. Mungkin waktunya kita tuh udah nggak bisa terlalu lama nih ngobrol. Pengennya sih ngobrol terus ya, cuma karena keterbatasan waktu, mungkin nanti kita bertemu di lain waktu untuk ngobrol lagi. Hari ini mungkin kita wrap up dulu ya. Thank you banget loh udah hadir di sahabat PSW. Buat sahabat PSW yang nonton juga terima kasih banyak. Saya Mariska.